Pemirsa, dua pengendara motor gede yang merenggut dua nyawa anak kembar di Pangandaran ditetapkan sebagai tersangka setelah Polres Ciamis melakukan gelar perkara. Polres Ciamis hari ini menetapkan dua pengendara motor gede alias moge, yakni Agus Wandiri dan Angga Permana Putra menjadi tersangka kecelakaan moge yang merenggut dua anak kembar di Jalan Raya Tunggilis, Pangandaran, Jawa Barat. Penetapan dilakukan usai Satlantas Polres Ciamis menggelar olah tempat kejadian perkara dan gelar perkara. Polisi mengantongi dua alat bukti yakni hasil olah tempat kejadian perkara dan dua unit sepeda motor gede. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait penetapan dua tersangka pengendara moge, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Bapak. Sudah ada olah TKP yang dilakukan. Lalu apa dasar yang kemudian kedua pengendara ini ditetapkan menjadi tersangka, Pak? Ya, selamat sore Imran. Jadi sejak kejadian kita tetap melakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan TKP, kemudian sejak kemarin penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, baik di saksi di TKP maupun dari pengendara sepeda motor tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kemudian dilakukan gelar perkara, dan akhirnya saat ini kita sudah menetapkan dua tersangka atas kejadian kecelakaan tersebut. Oke. Pak, barang bukti apa saja kemudian yang menjadi dasar begitu Pak dalam penetapan tersangka ini? Iya, ini kan memang penyidikan yang dilakukan, kita otomatis melakukan pengecekan terkait dengan TKP, kemudian kelayakan dari kendaraan, kemudian kondisi faktor-faktor yang lain seperti cuaca dan kerawanan-kerawanan yang dari rambu-rambu lalu lintas yang ada. Nah, segala petunjuk-petunjuk ini kemudian dirangkai dengan data teknis dari kendaraan tersebut. Kemudian dicari faktor-faktor kelalaian dari pengemudi. Nah, disinilah kemudian ditemukan adanya kelalaian dari pengemudi sehingga dari gelar perkara kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Oke, ada unsur kelalaian dari kedua tersangka ini, Pak. Kronologisnya waktu itu seperti apa, Pak? Karena informasinya ini ada pelantikan, apakah memang saat itu ada konvoy atau seperti apa sampai dengan ada penabrakan terhadap dua anak kembar ini, Pak? Ya, jadi kejadiannya itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret di daerah Padaherang, jalur Padaherang, Pangandaran. Nah, di mana pada saat itu memang ini merupakan rangkaian besar dari rombongan moge tersebut. Namun pada saat kejadian, ada beberapa kendaraan yang tertinggal di belakang, termasuk kendaraan yang mengalami kecelakaan ini. Nah, awal kejadiannya, sekitar jam 13 itu, kemudian ada penyeberang kaki dari korban. Nah, pada saat awal kejadian, penyeberang ini cuma satu orang, tetapi pada saat ditabrak, kemudian ada saudaranya yang berada di seberang lagi mau menolong saudaranya lagi yang kecelakaan. Tetapi dari belakang kemudian muncul lagi satu pengendara lagi yang menabrak lagi korban yang akan menolong tersebut. Akhirnya kedua korban meninggal di tempat saat itu. Pak, pelaku ini warga mana, Pak? Apakah warga lokal dan mereka mengetahui tidak jalur atau juga trek yang mereka lalui itu sering ada warga yang menyeberang begitu, Pak? Iya, ini merupakan warga dari Bandung ya, yang melaksanakan konvoy ini. Nah, memang di kondisi wilayah saat itu merupakan daerah cukup padat penduduk dengan kondisi jalan yang sedikit agak naik. Nah, tetapi memang kondisinya agak lurus pada TKP-nya. Oke, Pak, untuk kelayakan ini seperti apa untuk kendaraan mereka, Pak? Fungsi remnya dan lain-lain seperti apa? Semua dari hasil pengecekan sementara kesimpulannya masih stabil ya. Tetapi nanti tetap akan dilakukan pendalaman kembali karena memang ini merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan.
Pak, beberapa hari terakhir ada informasi mediasi antara kedua pihak dari HDCI Bandung juga sudah mendatangi keluarga. Ini seperti apa Pak perkembangan mediasi ini Pak? Ya, memang kita lihat ada upaya-upaya untuk melakukan perdamaian, tetapi kita lihat ini merupakan suatu langkah kemanusiaan saja dari pihak pengendara untuk bersimpati kepada pihak keluarga korban. Tetapi dalam hal penegakan hukumnya, perdamaian tersebut itu tidak menggugurkan pidana yang ada. Nah, untuk itu proses pidananya tetap kita proses dan kita jalankan. Oke, proses pidana tetap berjalan. Ancaman hukumannya berapa Pak untuk pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka? Pasal yang dikenakan itu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana ancaman hukumannya itu sampai 6 tahun. Baik, terima kasih Pak Ibrahim Tompo sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore ini berkaitan dengan tabrakan atau juga penabrakan terhadap dua anak di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, selamat sore.